Hai pemirsa, kembali lagi di Garis Waktu. Masa peradaban dunia dimulai dari zaman prasejarah, di mana dalam sejarah panjang umat manusia, senjata memiliki peranan penting dalam pembentukan peradaban. Dari mulai batu yang dipahat hingga teknologi canggih di masa kini, senjata tak hanya menjadi alat bertahan hidup saja, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan, kemajuan, dan inovasi. Dan pada masa penjajahan di Indonesia, senjata yang dimiliki masih sederhana. Namun semua itu tidak menjadi hambatan dalam meraih kemerdekaan. Dan kali ini, kita akan membahas mengenai 8 senjata yang digunakan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Apa saja ya? Yuk kita simak. Yang pertama, golok. Golok adalah salah satu harta berharga bagi masyarakat Betawi. Senjata ini menjadi senjata andalan pahlawan legendaris Si Pitung dari Betawi. Pada awalnya, perlawanan rakyat terhadap penjajah masih bersifat lokal atau kedaerahan, sehingga senjata yang digunakan biasanya senjata tradisional. Jika dulunya golok digunakan untuk mengusir penjajah, saat ini golok kerap digunakan pada seni bela diri silat Betawi pada acara-acara tertentu. Golok memiliki simbol ketangguhan dan keberanian, dan perkembangan zaman menjadikan golok masih digunakan untuk membantu keperluan rumah tangga hingga berkebun. Yang kedua, sumpit. Kalian tahu sumpit? Sumpit yang dimaksud ini bukan alat makan ya. Sumpit ini adalah senjata tradisional khas suku Dayak di Pulau Kalimantan. Senjata ini seringkali disebut dengan sipet, yang termasuk ke dalam salah satu senjata rahasia yang kerap digunakan untuk membunuh musuh secara diam-diam. Keunikan utama dari senjata ini bisa menembak tepat sasaran dengan jarak sejauh 200 meter. Konon katanya, dulu saat masyarakat Dayak melawan penjajah, Belanda lebih takut terkena sumpit dibandingkan terkena peluru timah. Alasan utamanya karena sumpit sudah diolesi racun terlebih dahulu, yakni dengan getah pohon ipuh atau iren. Keunikan lain dari senjata ini adalah bisa mematikan lawan dalam waktu kurang dari 10 menit. Senjata ini tak hanya digunakan untuk berperang saja, namun juga kerap digunakan untuk berburu hingga keperluan upacara adat seperti pernikahan. Yang ketiga, tombak. Pasti kalian tidak asing dengan senjata tombak kan? Tombak adalah senjata tradisional yang telah lama digunakan di Indonesia, termasuk selama masa penjajahan. Tombak ialah senjata yang terdiri dari bilah tajam yang dipasang pada ujung tongkat. Para pejuang Bali menggunakan tombak sebagai kelengkapan gerilya saat melawan Belanda pada tahun 1946. Tak hanya di Bali saja, tombak juga kerap digunakan di berbagai suku di Indonesia dalam pertempuran melawan penjajah. Tombak memiliki filosofi yang melambangkan keberanian dan kekuatan. Yang keempat, panah dan busur. Busur dan anak panah memang lebih sering digunakan untuk berburu. Namun busur juga digunakan sebagai alat pertahanan diri saat berperang, terutama bagi masyarakat Papua. Busur ini terbuat dari kayu dan talinya dari bahan rotan. Sedangkan anak panahnya terbuat dari kayu dengan mata panah dari tulang kanguru yang diruncingkan. Panah dan busur melambangkan ketelitian, kesabaran, dan kekuatan. Yang kelima, rencong. Rencong adalah senjata tradisional khas daerah Aceh. Meski menjadi senjata tradisional, rencong terbilang memiliki ukuran yang cukup kecil, hampir seperti pisau. Bagi masyarakat Aceh, rencong adalah senjata yang begitu berperan penting dalam melawan penjajah kala itu. Bukan hanya sebagai senjata melawan penjajah saja, pasalnya senjata ini ternyata memiliki hal unik di dalamnya. Rencong menjadi lambang status kegagahan, kehormatan, dan kebangsawanan, sehingga banyak yang percaya jika di dalamnya terdapat sisi sakral. Meski begitu, rencong menjadi senjata khas Aceh yang melambangkan keberanian, keteguhan hati, dan semangat juang rakyat Aceh dalam melawan penjajah.
Yang keenam, celurit. Celurit adalah senjata tradisional yang berasal dari Madura. Senjata ini memiliki bentuk bilah melengkung menyerupai bulan sabit. Celurit mulai dikenal sebagai senjata tajam pada abad ke-18, terutama dalam konteks perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Salah satu tokoh penting dalam sejarah celurit adalah Sakera, seorang mandor kebun tebu yang melawan ketidakadilan pemerintahan kolonial. Celurit bukan hanya sekedar senjata saja, namun juga memiliki makna yang mendalam. Senjata ini dianggap sebagai simbol kejantanan dan harga diri dari seorang laki-laki. Celurit menjadi bagian integral dari identitas budaya Madura, di mana orang tua biasanya mewariskan celurit kepada anak-anak mereka sebagai warisan yang berharga. Dengan sejarah yang kaya dan makna yang mendalam, celurit menjadi simbol perjuangan dan identitas budaya masyarakat Madura. Yang ketujuh, keris. Siapa sih yang nggak tahu keris? Senjata kecil yang memiliki banyak filosofi di dalamnya. Keris merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Keberadaan senjata tradisional ini seringkali dianggap memiliki kekuatan magis. Kegunaannya tak hanya sebagai senjata saja, tapi juga sebagai simbol status sosial, kekuatan, dan keberanian. Tokoh pahlawan yang dikenal pawai dalam menggunakan keris sebagai senjata adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dikabarkan memiliki sebuah keris yang berasal dari zaman Kerajaan Majapahit. Keris tersebut memiliki nama Keris Kyai Nogosiluman. Dan yang terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu, siapa sih yang nggak tahu bambu runcing? Senjata sederhana yang terbuat dari bahan bambu yang diruncingkan ujungnya. Senjata ini digunakan para pejuang kemerdekaan Indonesia dalam melawan penjajah. Salah satu tokohnya yaitu Kiai Haji Subki dari Parakan Temanggung yang dikenal dengan gelar Jenderal Bambu Runcing. Filosofi dari bambu runcing ini melambangkan semangat perlawanan rakyat Indonesia yang sederhana namun penuh dengan semangat. Senjata ini menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, keterbatasan bukanlah hambatan untuk meraih kemerdekaan. Dan itu tadi 8 senjata yang digunakan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.